Shalom, perkenalkan nama saya Francisca Marta. Saya dari PKK 1 semester 1 dengan NIM 241011136. Di sini saya akan membahas tentang ilmu sosial dasar. Yang pertama yaitu masalah sosial. Masalah sosial adalah kondisi atau situasi dalam masyarakat yang dapat menanggung kestabilan, keharmonisan, dan kesejahteraan kehidupan sosial. Masalah sosial ini biasanya muncul karena adanya ketidaksesuaian antara nilai, norma, atau struktur sosial yang berlaku dengan perilaku atau kondisi yang terjadi di masyarakat. Hal ini bisa mencakup berbagai aspek kehidupan, seperti ekonomi, politik, budaya, dan pendidikan. Baiklah, selanjutnya yang kedua yaitu 8 masalah sosial. Yang pertama yaitu kemiskinan. Kemiskinan terjadi ketika individu atau kelompok masyarakat tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar hidup seperti sandang, pangan, dan papan. Hal ini disebabkan oleh kurangnya akses terhadap pendidikan, lapangan pekerjaan, dan sumber daya lainnya. Yang kedua yaitu pengangguran. Pengangguran merujuk pada keadaan di mana seseorang yang berada dalam usia kerja tidak memiliki pekerjaan, meskipun sudah mencari kerja. Pengangguran bisa disebabkan oleh kurangnya keterampilan, pendidikan yang tidak sesuai dengan kebutuhan pasar kerja, atau rendahnya lapangan pekerjaan yang tersedia. Yang ketiga yaitu pendidikan yang tidak merata. Akses terhadap pendidikan yang berkualitas masih belum merata di berbagai wilayah, terutama di daerah terpencil. Hal ini menyebabkan ketimpangan dalam kesempatan memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang dapat meningkatkan kualitas hidup seseorang. Yang keempat yaitu kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Kekerasan dalam rumah tangga terjadi ketika ada anggota keluarga, terutama wanita atau anak, yang menjadi korban kekerasan fisik, emosional, atau seksual di dalam rumah. KDRT seringkali disebabkan oleh faktor ekonomi, ketimpangan kekuasaan, atau pola pengasuhan yang tidak sehat. Yang kelima yaitu ketidakadilan sosial. Ketidakadilan sosial terjadi ketika ada perlakuan yang tidak setara terhadap kelompok-kelompok tertentu dalam masyarakat, seperti diskriminasi rasial, agama, atau gender. Hal ini bisa mengarah kepada kesenjangan sosial yang luas, baik dalam hal akses terhadap pendidikan, pekerjaan, maupun hak-hak dasar lainnya. Baiklah, yang keenam yaitu penyalahgunaan narkoba. Penyalahgunaan narkoba merupakan masalah sosial yang serius yang melibatkan individu atau kelompok yang mengonsumsi obat-obatan terlarang secara berlebihan. Narkoba dapat merusak kesehatan fisik dan mental, serta menyebabkan masalah sosial seperti meningkatkan kejahatan atau keluarga yang rusak. Yang ketujuh yaitu kriminalitas dan kejahatan. Kriminalitas adalah segala bentuk tindakan yang melanggar hukum dan merugikan orang lain, seperti pencurian, pemerkosaan, perampokan, atau penggelapan. Kejahatan seringkali terjadi sebagai akibat dari kemiskinan, ketidakadilan sosial, atau pengaruh negatif dari lingkungan. Baiknya yang ke-8 yaitu lingkungan hidup yang rusak. Kerusakan lingkungan hidup seperti polusi udara, pencemaran air, deforestasi, dan perubahan iklim juga merupakan masalah sosial yang dapat memengaruhi kualitas hidup masyarakat. Kerusakan ini seringkali disebabkan oleh aktivitas industri yang tidak ramah lingkungan dan pola konsumsi yang tidak berkelanjutan. Baiklah, selanjutnya poin yang ketiga yaitu 6 faktor penyebab kriminalitas. Yang pertama yaitu faktor ekonomi. Ketimpangan ekonomi dan kemiskinan sering menjadi pemicu utama timbulnya kriminalitas. Individu yang hidup dalam kondisi ekonomi yang sulit atau kurangnya sumber daya mungkin merasa terdorong untuk melakukan tindakan kriminal seperti pencurian atau perampokan sebagai cara untuk memenuhi kebutuhan hidup. Yang kedua yaitu faktor sosial dan keluarga. Lingkungan sosial yang buruk seperti tinggal di lingkungan
dengan tingkat kejahatan yang tinggi atau kekerasan dalam rumah tangga dapat mempengaruhi perilaku seseorang. Selain itu, pola asuh yang buruk, kurangnya perhatian dari orang tua, atau adanya kekerasan di dalam keluarga dapat meningkatkan kemungkinan individu terlibat dalam kegiatan kriminal. Baiklah, yang ketiga yaitu faktor pendidikan. Rendahnya tingkat pendidikan atau kurangnya keterampilan yang dimiliki oleh seseorang bisa menjadi salah satu faktor penyebab kriminalitas. Individu dengan pendidikan rendah cenderung memiliki keterbatasan dalam memperoleh pekerjaan yang layak, yang bisa mendorong mereka untuk mencari jalan pintas melalui kejahatan. Yang keempat yaitu faktor psikologis dan kepribadian. Beberapa individu mungkin memiliki kecenderungan untuk berperilaku kriminal karena faktor psikologis seperti gangguan mental atau kecenderungan agresif, sifat impulsif, kurangnya kontrol diri, atau gangguan kepribadian tertentu juga bisa meningkatkan kemungkinan seseorang untuk melakukan tindakan kriminal. Yang kelima yaitu pengaruh teman sebaya dan lingkungan. Teman sebaya dan lingkungan sekitar yang mendukung atau mempromosikan perilaku negatif dapat berkontribusi terhadap terjadinya kriminalitas. Pengaruh negatif dari teman-teman yang terlibat dalam kegiatan ilegal atau geng yang mengganggukan kekerasan dapat menarik individu untuk bergabung dan terlibat dalam tindakan kriminal. Yang keenam yaitu kurangnya penegakan hukum dan pengawasan. Ketika sistem hukum dan penegakan hukum dalam masyarakat lemah atau tidak efektif, peluang untuk melakukan kejahatan akan meningkat. Kurangnya pengawasan, hukuman yang tidak tegas, atau ketidakpastian hukum bisa menciptakan lingkungan di mana tindakan kriminal dianggap sebagai pilihan yang kurang berisiko bagi pelakunya. Poin selanjutnya yaitu 6 faktor penyebab pengangguran. Yang pertama yaitu kurangnya keterampilan dan pendidikan yang memadai. Salah satu penyebab utama pengangguran adalah kurangnya keterampilan atau pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Individu yang tidak memiliki keahlian yang relevan atau tingkat pendidikan yang cukup sering kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, karena perusahaan lebih memilih karyawan yang memiliki keterampilan dan pendidikan sesuai dengan posisi yang dibutuhkan. Selanjutnya yaitu pertumbuhan ekonomi yang lambat. Ketika ekonomi suatu negara atau wilayah mengalami pertumbuhan yang lambat atau resesi, lapangan pekerjaan baru menjadi terbatas. Perusahaan-perusahaan mungkin tidak dapat memperluas usaha mereka, bahkan beberapa bisa terpaksa mengurangi jumlah tenaga kerja, yang mengakibatkan banyak orang kehilangan pekerjaan atau kesulitan menemukan pekerjaan baru. Yang selanjutnya yaitu ketidaksesuaian antara keterampilan dan permintaan pekerjaan. Seringkali terdapat ketidaksesuaian antara keterampilan yang dimiliki oleh tenaga kerja dan jenis pekerjaan yang tersedia. Misalnya, kemajuan teknologi yang cepat dapat menyebabkan pekerjaan tertentu menjadi usang, sementara pekerjaan baru membutuhkan keterampilan yang lebih spesifik. Hal ini menyebabkan banyak pekerjaan kesulitan beradaptasi dengan kebutuhan pasar. Yang selanjutnya yaitu diskriminasi di dunia kerja. Diskriminasi berdasarkan faktor seperti usia, jenis kelamin, agama, atau status sosial dapat menyebabkan terjadinya pengangguran. Individu yang mengalami diskriminasi mungkin kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan meskipun memiliki keterampilan yang memadai. Hal ini menghambat kesempatan mereka untuk berpartisipasi dalam pasar kerja. Selanjutnya yaitu proses perekrutan yang tidak efisien. Proses perekrutan yang terlalu panjang, rumit, atau tidak efisien juga dapat berkontribusi pada pengangguran. Misalnya, beberapa perusahaan memiliki terlalu selektif atau menggunakan prosedur perekrutan yang tidak transparan sehingga memperkecil peluang bagi calon pekerja yang berkualitas untuk mendapatkan pekerjaan.
Selanjutnya yaitu perubahan struktural dalam ekonomi. Perubahan besar dalam sektor-sektor ekonomi juga dapat menyebabkan pengangguran. Misalnya, jika sektor manufaktur suatu negara mengalami penurunan, sementara sektor teknologi atau jasa sedang berkembang, pekerja yang sebelumnya bekerja di sektor manufaktur mungkin kesulitan beralih ke sektor yang berkembang karena kurangnya keterampilan yang relevan. Proses perubahan ini sering memerlukan waktu dan pelatihan ulang atau reskilling bagi tenaga kerja. Baiklah, selanjutnya poin kelima yaitu 5 dampak kesenjangan ekonomi. Yang pertama, peningkatan kemiskinan. Kesenjangan ekonomi dapat memperburuk kemiskinan karena kelompok masyarakat yang berada di lapisan bawah tidak memiliki akses yang cukup untuk pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan yang layak. Hal ini membuat mereka sulit untuk keluar dari kemiskinan dan hidup dengan standar yang lebih baik. Baiklah, yang kedua yaitu ketidakstabilan sosial dan politik. Kesenjangan ekonomi seringkali memicu ketidakpuasan di kalangan masyarakat yang lebih miskin. Ketidakpuasan ini bisa menyebabkan protes, kerusuhan, atau bahkan kekerasan. Ketidakadilan sosial ini bisa mengancam stabilitas politik karena semakin banyak orang yang merasa terpinggirkan dan tidak memiliki kesempatan yang setara. Yang ketiga yaitu penyebaran penyakit. Ketika ada kesenjangan ekonomi yang tajam, kelompok masyarakat miskin seringkali tidak memiliki akses yang cukup terhadap layanan kesehatan yang baik, lingkungan yang sehat, atau pendidikan tentang pola hidup sehat. Hal ini menyebabkan penyebaran penyakit menular atau penyakit terkait kemiskinan seperti malnutrisi dan penyakit pernapasan. Selanjutnya yaitu pengurangan akses pendidikan berkualitas. Ketimpangan dalam distribusi sumber daya juga mempengaruhi pendidikan. Anak-anak dari keluarga miskin seringkali tidak dapat mengakses pendidikan berkualitas yang menghalangi mereka untuk memperoleh keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik di masa depan. Ini memperburuk siklus kemiskinan antar generasi. Selanjutnya yaitu pembatasan kesempatan ekonomi. Kesenjangan ekonomi dapat membatasi kesempatan bagi individu untuk maju dalam karir atau membuka usaha. Ketika hanya segelintir orang yang mengendalikan sebagian besar kekayaan atau sumber daya, banyak orang di lapisan bawah tidak memiliki modal atau kesempatan untuk berpartisipasi dalam pasar kerja yang lebih produktif dan berkembang. Baiklah, selanjutnya poin yang keenam yaitu 7 faktor penyebab keterbatasan akses pendidikan. Yang pertama yaitu kemiskinan. Salah satu faktor utama keterbatasan akses pendidikan adalah kemiskinan. Keluarga yang hidup dalam garis kemiskinan seringkali tidak mampu membiayai biaya pendidikan seperti uang sekolah, buku, seragam, dan transportasi. Akibatnya, anak-anak dari keluarga miskin seringkali putus sekolah atau tidak bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Yang kedua yaitu jarak dan akses transportasi. Di daerah pedesaan atau terpencil, banyak anak yang kesulitan mengakses sekolah karena jarak yang jauh dan tidak adanya transportasi yang memadai. Hal ini menyebabkan banyak anak tidak dapat bersekolah atau harus menempuh perjalanan yang panjang dan melelahkan untuk sampai ke sekolah, yang pada akhirnya dapat menghalangi mereka untuk melanjutkan pendidikan. Yang ketiga yaitu kurangnya fasilitas dan infrastruktur pendidikan. Di banyak daerah, terutama di wilayah terpencil, terdapat keterbatasan infrastruktur pendidikan seperti gedung sekolah yang rusak, kurangnya sarana prasarana, serta kurangnya guru yang terlatih. Kondisi sekolah yang tidak memadai ini bisa mengurangi kualitas pendidikan yang diterima oleh siswa dan mendorong mereka untuk berhenti sekolah. Yang keempat yaitu norma sosial dan kebudayaan. Beberapa daerah memiliki norma sosial dan budaya yang membatasi akses pendidikan, terutama bagi perempuan.
Dalam beberapa budaya, pendidikan bagi perempuan dianggap kurang penting dibandingkan dengan pendidikan untuk anak laki-laki. Atau mereka lebih dihargai untuk bekerja di rumah atau menikah di usia muda. Hal ini menghambat kesempatan perempuan untuk mendapatkan pendidikan yang setara. Yang kelima yaitu konflik dan kekerasan. Di daerah yang mengalami konflik atau kekerasan, seperti perang atau kerusuhan, banyak sekolah yang tutup atau rusak. Anak-anak yang hidup dalam situasi seperti ini sering kali terpaksa berhenti sekolah karena lingkungan yang tidak aman, atau orang tua mereka terpaksa memprioritaskan kebutuhan dasar seperti makanan dan tempat tinggal daripada pendidikan. Yang keenam yaitu disabilitas. Anak-anak dengan disabilitas seringkali menghadapi kesulitan besar dalam mengakses pendidikan yang inklusif. Banyak sekolah yang tidak memiliki fasilitas atau sumber daya untuk mendukung kebutuhan anak-anak disabilitas seperti guru terlatih atau fasilitas khusus. Hal ini menyebabkan mereka terpinggirkan dan tidak mendapatkan pendidikan yang setara dengan anak-anak lainnya. Yang ketujuh yaitu kurangnya dukungan pemerintah. Ketidakmampuan pemerintah untuk menyediakan anggaran yang cukup untuk sektor pendidikan juga menjadi faktor besar dalam keterbatasan akses pendidikan. Beberapa negara atau daerah mungkin tidak memiliki kebijakan pendidikan yang memadai atau tidak cukup mendanai pendidikan dasar dan menengah, sehingga kualitas dan kuantitas sekolah yang ada sangat terbatas. Baiklah, selanjutnya kita lanjut ke poin yang ketujuh, yaitu 7 bentuk-bentuk diskriminasi dan intoleransi. Yang pertama yaitu diskriminasi rasial. Diskriminasi rasial terjadi ketika seseorang diperlakukan secara tidak adil atau dibedakan berdasarkan ras atau etnis mereka. Hal ini bisa mencakup perlakuan yang buruk dalam pekerjaan, pendidikan, atau layanan publik, serta sikap atau stereotip negatif terhadap kelompok tertentu. Yang kedua yaitu diskriminasi gender. Diskriminasi gender terjadi ketika seseorang diperlakukan tidak setara berdasarkan jenis kelamin mereka, seperti ketidaksetaraan antara pria dan wanita dalam kesempatan kerja, pendidikan, atau akses terhadap sumber daya. Diskriminasi ini bisa dalam bentuk pelecehan, gaji yang tidak setara, atau pembatasan peran dalam masyarakat. Yang ketiga yaitu diskriminasi agama. Diskriminasi agama terjadi ketika seseorang atau kelompok diperlakukan secara tidak adil berdasarkan keyakinan agama mereka. Yang keempat yaitu diskriminasi usia. Diskriminasi usia terjadi ketika seseorang diperlakukan tidak adil berdasarkan usia mereka. Biasanya ini terjadi pada dua kelompok, pemuda yang dianggap kurang berpengalaman atau tua yang dianggap tidak relevan dalam bekerja. Yang kelima yaitu diskriminasi disabilitas. Diskriminasi terhadap individu dengan disabilitas adalah perlakuan tidak adil atau pembatasan terhadap hak mereka untuk berpartisipasi dalam kegiatan sosial, pendidikan, atau pekerjaan karena kondisi fisik atau mental mereka. Yang keenam yaitu intoleransi terhadap orientasi seksual. Intoleransi terhadap orientasi seksual terjadi ketika seseorang diperlakukan secara buruk atau dibedakan karena orientasi seksual mereka, seperti menjadi korban pelecehan atau diskriminasi karena menjadi bagian dari komunitas LGBTQ+. Yang ketujuh yaitu intoleransi terhadap identitas sosial atau kebudayaan. Intoleransi terhadap identitas sosial atau budaya terjadi ketika seseorang atau kelompok diperlakukan tidak adil karena perbedaan budaya, bahasa, atau identitas sosial mereka. Baiklah, selanjutnya poin yang ke-8 adalah berikut adalah 7 bentuk kerusakan lingkungan yang sering terjadi yang dapat berdampak buruk bagi ekosistem dan kehidupan manusia. Yang pertama yaitu pencemaran udara. Pencemaran udara terjadi ketika zat berbahaya seperti gas karbon dioksida, sulfur dioksida, nitrogen oksida, dan material partikel lainnya dilepaskan ke atmosfer,
seringkali akibat aktivitas manusia seperti pembakaran bahan bakar fosil, pabrik, dan kendaraan bermotor. Yang kedua yaitu pencemaran air. Pencemaran air terjadi ketika air di sungai, danau, laut, atau sumber daya lainnya tercemar oleh limbah kimia, plastik, logam berat, atau bahan berbahaya lainnya. Yang ketiga yaitu deforestasi, penggundulan hutan. Deforestasi adalah penghilangan atau perusakan hutan untuk membuka lahan pertanian, pemukiman, atau industri. Penggundulan hutan dapat mempengaruhi keanekaragaman hayati, memperburuk perubahan iklim, serta meningkatkan kerentanan terhadap bencana alam seperti banjir dan tanah longsor karena hilangnya vegetasi yang berfungsi sebagai penahan air dan tanah. Baiklah, yang selanjutnya yaitu perubahan iklim global. Perubahan iklim global disebabkan oleh peningkatan emisi gas rumah kaca seperti karbon dioksida dan metana akibat aktivitas manusia, terutama pembakaran bahan bakar fosil. Selanjutnya yaitu kehilangan keanekaragaman hayati. Kehilangan keanekaragaman hayati terjadi ketika spesies tumbuhan dan hewan mengalami kepunahan atau terancam punah akibat perusakan habitat, perubahan iklim, dan pemburuan liar. Selanjutnya yaitu erosi tanah. Erosi tanah adalah proses pengikisan lapisan tanah yang subur akibat pengaruh air, angin, atau aktivitas manusia seperti pertanian yang tidak terkelola dengan baik atau penebangan hutan. Selanjutnya yaitu polusi suara. Polusi suara terjadi ketika tingkat kebisingan meningkat, seringkali akibat lalu lintas kendaraan, pabrik, atau kegiatan manusia lainnya. Selanjutnya, poin ke-9 yaitu 9 bentuk masalah sosial yang umum ditemukan. Yang pertama yaitu kemiskinan. Kemiskinan adalah kondisi di mana individu atau keluarga tidak memiliki sumber daya yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup seperti pangan, pakaian, dan tempat tinggal. Yang kedua yaitu pengangguran. Pengangguran adalah masalah sosial yang terjadi ketika individu yang mampu bekerja tidak mendapatkan pekerjaan meskipun telah mencari kerja. Yang ketiga yaitu pendidikan yang tidak merata. Yang keempat yaitu kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Yang kelima yaitu penyalahgunaan narkoba. Yang keenam itu pelanggaran hak asasi manusia. Yang ketujuh yaitu korupsi. Yang kedelapan yaitu diskriminasi dan intoleransi. Yang kesembilan yaitu penyakit menular. Baiklah, poin selanjutnya, poin yang 10 yaitu beberapa faktor yang dapat menyebabkan seseorang terlibat dalam tindakan kriminal. Yang pertama yaitu kemiskinan, yang kedua kurangnya pendidikan, yang ketiga lingkungan sosial yang buruk, keempat yaitu pengaruh teman sebaya, yang selanjutnya yaitu kelemahan dalam penegakan hukum. Selanjutnya yaitu penyalahgunaan zat narkoba atau alkohol. Yang selanjutnya itu keterbatasan kesempatan ekonomi. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke poin 11 yaitu mobilitas sosial. Mobilitas sosial adalah pergerakan atau perubahan posisi individu atau kelompok dalam struktur sosial masyarakat dari satu strata sosial ke strata sosial lainnya. Mobilitas sosial bisa terjadi secara vertikal, naik atau turun, atau horizontal, berpindah antara posisi yang setara. Proses ini mencerminkan perubahan status sosial seseorang atau kelompok dalam masyarakat yang dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti pendidikan, pekerjaan, ekonomi, dan perubahan sosial. Baiklah, masuk ke poin yang ke-12 yaitu berikut adalah 4 faktor utama yang mempengaruhi mobilitas sosial. Yang pertama yaitu pendidikan. Pendidikan adalah salah satu faktor yang paling berpengaruh terhadap mobilitas sosial. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, semakin besar peluang untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dan memperoleh status sosial yang tinggi. Yang kedua yaitu ekonomi. Faktor ekonomi seperti pendapatan, status pekerjaan, dan kestabilan ekonomi sangat mempengaruhi mobilitas sosial. Yang ketiga yaitu keluarga. Latar belakang keluarga juga memiliki pengaruh besar terhadap mobilitas sosial.
seseorang. Keluarga dengan status sosial yang lebih tinggi biasanya memberikan dukungan yang lebih baik dalam bentuk akses ke pendidikan, jaringan sosial, dan peluang kerja. Yang keempat yaitu perubahan sosial dan kebijakan pemerintah. Perubahan dalam struktur sosial seperti reformasi sosial atau perubahan kebijakan pemerintah, misalnya kebijakan pendidikan atau kebijakan ekonomi, dapat membuka peluang baru untuk mobilitas sosial. Baiklah, masuk ke poin yang ke-13 yaitu perubahan sosial. Perubahan sosial adalah proses perubahan dalam struktur, pola atau nilai-nilai sosial yang terjadi dalam suatu masyarakat atau kelompok seiring waktu. Perubahan ini bisa mencakup aspek kehidupan seperti budaya, ekonomi, teknologi, politik, dan organisasi sosial. Perubahan sosial dapat bersifat kecil dan lokal atau besar dan global, dan dapat terjadi dengan cepat atau dalam jangka waktu yang lama. Baiklah, selanjutnya poin yang ke-14 yaitu 4 faktor utama yang mempengaruhi perubahan sosial, yaitu kemajuan. Yang pertama yaitu kemajuan teknologi, yang kedua yaitu perubahan ekonomi, yang ketiga yaitu perubahan politik dan hukum, yang keempat yaitu perubahan budaya dan nilai. Baiklah, masuk ke poin yang 15. Perubahan sosial adalah fenomena yang sangat kompleks dan dapat dijelaskan melalui berbagai teori. Berikut adalah 6 teori perubahan sosial yang banyak digunakan untuk memahami dinamika perubahan dalam masyarakat. Yang pertama yaitu teori evolusionisme. Teori ini berpendapat bahwa perubahan sosial terjadi secara bertahap dan berkelanjutan, mirip dengan perkembangan biologis. Masyarakat berkembang dari bentuk yang sederhana menuju bentuk yang kompleks seiring waktu. Teori ini percaya bahwa perubahan sosial bersifat alami dan tidak dapat dihindari. Salah satu tokoh utama dalam teori ini adalah Herbert Spencer, yang membandingkan masyarakat dengan organisme yang berkembang dan berpartisipasi dengan lingkungan. Yang kedua yaitu teori fungsionalisme. Fungsionalisme yang dipelopori oleh Emily Durkheim menganggap bahwa perubahan sosial terjadi karena masyarakat berusaha mencapai keseimbangan atau stabilitas. Yang ketiga yaitu teori konflik. Teori ini yang paling terkenal dengan tokoh Karl Marx berfokus pada konflik antara kelompok-kelompok dalam masyarakat yang memiliki kepentingan yang berbeda seperti kelas sosial, ras, atau agama. Yang keempat yaitu teori siklus sejarah. Teori ini menyatakan bahwa masyarakat mengalami siklus yang berulang seperti lahir, berkembang, mencapai puncak, dan akhirnya runtuh atau mengalami kehancuran. Plato dan Arnold Toynbee adalah tokoh yang mengembangkan pandangan ini. Yang kelima yaitu teori modernisasi. Teori modernisasi berargumen bahwa perubahan sosial di dunia terjadi karena adopsi nilai-nilai modern seperti rasionalitas, teknologi, dan pembangunan ekonomi. Max Weber berperan penting dalam teori ini dengan gagasan tentang rasionalisme dalam masyarakat modern yang mempengaruhi perubahan sosial. Yang keenam yaitu teori ketergantungan. Teori ini berkembang pada abad ke-20 sebagai kritik terhadap teori modernisasi. Teori ketergantungan berpendapat bahwa negara-negara berkembang terperangkap dalam ketergantungan ekonomi dan politik terhadap negara-negara maju yang menghambat proses perubahan sosial yang sejati. Andre Gunder Frank dan tokoh lainnya menekankan bahwa ketidaksetaraan global, terutama dalam hubungan ekonomi antara negara maju dan negara berkembang, menghambat perkembangan sosial dan ekonomi yang seimbang di negara-negara berkembang. Baiklah, selanjutnya poin yang ke-16 yaitu 10 aspek perubahan sosial. Baiklah, kita masuk poin yang ke-16 yaitu 10 aspek perubahan sosial yang terjadi di era globalisasi. Yang pertama yaitu perubahan dalam teknologi komunikasi, yang kedua yaitu globalisasi ekonomi, yang ketiga yaitu perubahan dalam nilai dan gaya hidup, yang keempat yaitu peningkatan mobilitas manusia,
Yang kelima yaitu perubahan dalam struktur keluarga. Yang keenam yaitu perubahan dalam sistem pendidikan. Yang ketujuh perubahan dalam dunia pekerjaan. Yang kedelapan perubahan dalam pola konsumsi. Yang kesembilan penyebaran ideologi dan politik. Yang kesepuluh yaitu perubahan lingkungan hidup. Baiklah, sekarang kita masuk poin yang ke-17 yaitu 10 aspek mobilitas sosial yang terlihat di era globalisasi. Yang pertama yaitu akses pendidikan yang lebih luas. Yang kedua, kemajuan teknologi dan digitalis. Yang ketiga, peluang kerja global. Yang keempat, migrasi internasional. Yang kelima, pertumbuhan kelas menengah. Yang keenam, pengaruh global dalam nilai dan pola hidup. Yang ketujuh, peningkatan kewirausahaan. Yang kedelapan, kesempatan dalam teknologi dan inovasi. Yang kesembilan yaitu peningkatan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Yang kesepuluh yaitu perubahan dalam mobilitas kultural. Baiklah, selanjutnya kita masuk poin yang ke-18 yaitu 4 pengaruh positif dan 4 pengaruh negatif dari media sosial dan teknologi. Pengaruh positif media sosial dan teknologi yang pertama yaitu meningkatkan akses informasi. Yang kedua, memperkuat hubungan sosial. Yang ketiga, memperluas peluang bisnis dan pekerjaan. Yang keempat yaitu memfasilitasi pendidikan dan pembelajaran. Selanjutnya, pengaruh negatif media sosial dan teknologi. Yang pertama, meningkatkan kecanduan dan penggunaan berlebihan, menyebabkan isolasi sosial, penyebaran informasi palsu dan berita hoaks, dan dampak negatif pada kesehatan mental. Baiklah, selanjutnya yaitu 6 prinsip utama yang sering diajarkan oleh Gereja Katolik dalam konteks ajaran sosialnya. Yang pertama yaitu martabat manusia. Yang kedua, kebaikan bersama. Yang ketiga, solidaritas. Yang keempat, subsidiaritas. Yang kelima, pilihan untuk orang miskin. Yang keenam, hak asasi manusia dan keadilan sosial. Baiklah, poin yang ke-20 ini saya akan menjelaskan tentang poin yang ke-20 ini saya akan menjelaskan tentang abstrak makalah yang telah saya kumpulkan kepada dosen mata kuliah ini. Makalah ini membahas tentang mobilitas sosial yang terjadi di kalangan kaum muda Katolik, khususnya yang terlibat dalam kegiatan Ekaristi di Stasi Landau Apit, Paroki Santa Maria Bunda Allah Nangamahap. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi peran kegiatan Ekaristi sebagai sarana mobilitas sosial bagi kaum muda dalam konteks keagamaan dan sosial di komunitas tersebut. Melalui pendekatan kualitatif dan observasi partisipatif, penelitian ini menemukan bahwa partisipasi aktif dalam perayaan Ekaristi tidak hanya memperkuat ikatan spiritual antara anggota komunitas, tetapi juga memberikan peluang bagi kaum muda untuk mengembangkan jaringan sosial, meningkatkan status sosial, dan memperluas wawasan budaya. Selain itu, kegiatan Ekaristi juga berfungsi sebagai platform untuk membangun solidaritas, mempererat hubungan antar generasi, serta memperkuat identitas religius dalam kehidupan sosial mereka. Hasil penelitian ini menunjukkan pentingnya peran kegiatan Ekaristi dalam mendukung mobilitas sosial kaum muda Katolik di Paroki Santa Maria Bunda Allah Nangamahap. Kata kuncinya yaitu mobilitas sosial Ekaristi kaum muda Katolik Paroki Santa Maria Bunda Allah Nangamahap komunitas keagamaan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Jika ada kata yang salah dan kurang, mohon dimaafkan karena di sini saya juga masih belajar dan di sini saya akan mengembangkan lebih baik lagi dan saya mohon kritik dan saran yang lebih baik lagi. Terima kasih. Shalom.